Begitu saya sampai di Jakarta, disodorkan kertas, Ustaz Somad, inilah dia 70 pengacara yang sudah siap membela Ustaz, selengkap dengan segala pasal-pasalnya, bahwa Ustaz berbicara ini di dalam masjid tidak disuarakan mikrofonnya sampai keluar, bahwa Ustadz bukan inti pembicaraan, judul tema besarnya bukan masalah itu, tapi Ustadz menjawab pertanyaan, maka Ustadz tak bisa dikenakan satu pasal apapun. Meleleh air mata saya, disangka mereka ini saya haru menengok itu. Yang saya pikirkan, cemana membayar 70 pengacara ini? Apa kata Nabi? Inna ahlaka man kana qablakum. Inilah sebabnya umat-umat sebelum kamu dibinasakan Allah Subhanahu wa taala. Idza saraqa fihi mudha'if aqamu alaihi hadda. Kalau yang mencuri itu orang lemah, rakyat jelata, ditegakkan kepastian hukum. Wa idza saraqa fihi mul syarif. Tapi kalau yang mencuri itu syarif, orang mulia, anak kepala suku, anak orang kaya, anak pejabat, taroku, mereka biarkan. Inilah yang menyebabkan dunia ini hancur gara-gara perbuatan seperti ini. Wallahi demi Allah, kata Nabi, wallahi demi Allah, lau sarakat Fatimah binti Muhammad, kebetulan sama nama anak yang mencuri itu dengan nama anak Nabi. Seandainya Fatimah anak Muhammad yang mencuri, jangankan Fatimah anak si Aswad, anak Muhammad yang mencuri, laqata'tu yadaha, aku sendiri yang akan memotong tangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Yang saya hormati bapak-bapak, keluarga besar Forum Komunikasi Advokat, tak dapat saya sebutkan satu persatu, insya Allah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi sebelum kami kemari sempat makan malam, agak lambat sedikit, saya katakan ke Bang Iqbal, Ustadz Iqbal Sauki Pulungan LC, Bang cepat sedikit, nanti kalau kita lambat payah ini, nanti dipasangkan orang nih pasal-pasal karet ke kita. Perkara lama kita aja belum selesai, belum SP3 lagi, ini kaki ini sebelah masih tertambat lagi, jangan sampai kena kita pasal-pasal baru. Jadi menjadi advokat ini luar biasa. Selesai pengajian subuh, saya pun keluar dari masjid mau sarapan, datanglah anak muda. Kata anak muda ini, Ustaz Somad, saya baru selesai S1. Fakultas apa? Fakultas Hukum. Oh, jadi sudah SH? Sudah Pak Ustaz. Rencana lanjut S2 MH? Tidak Pak Ustaz. Kenapa? Saya tak mau jadi pengacara. Banyak yang udah masuk neraka Pak Ustaz. Jadi kamu mau kemana? Aku mau ngambil S1 lagi Pak Ustaz. S1 apa? S1 Hukum Islam. Aku mau taubat, kata dia. Saya orangnya tidak mau menjudge orang, menghukum orang, saya tak mau. Saya mengajak dia berpikir. Sambil jalan saya ceritakan sama dia. Kalau tanah ulayat, tanah nenek mama, tanah orang-orang tua kita diambil oleh perusahaan, satu batang karet yang ditanam oleh nenek moyang kita dulu dihargai 1.500 sebatang. Orang kampung tak punya duit untuk menyewa pengacara. Siapalah yang membela mereka? Lama dia diam. Siapa yang siap membela mereka yang tahu hukum konvensional? Saya lah Pak Ustadz, kata dia. Seandainya aku dikriminalisasi orang, dalam ceramah ada yang keseleo lidah, tersalah sedikit, rupanya diviralkan orang, ditangkap orang, tak ada duitku untuk membayar pengacara, siapa yang membela aku di pengadilan? Lama dia. Terus saya tanya, masih kamu mau tinggalkan juga lagi ini? Insya Allah saya lanjut S2 Pak Ustadz. Oleh sebab itu kita ingin mindset orang berubah. Banyak orang beranggapan sesudah dia hijrah, setelah dia tobat, dia mau ikut pengajian, akhirnya dia tinggalkan ini semua. Aku udah tinggalkan dunia ini Pak Ustadz, aku mau mati aja. Jadi kalau pengacara-pengacara ini tobat meninggalkan ini, siapa lagi yang bisa berkecimpung di sini? Siapa lagi yang membela alim ulama, para habaib? Siapa lagi yang membela orang-orang susah yang tidak mampu? Tapi ini ada dosanya Pak Ustadz, dosa-dosa sedikit nanti ku carikan syafaatnya insyaallah. Oleh sebab itu maka ini perjuangan luar biasa. Perjuangan ini tidak hanya dalam tablik akbar, ceramah, khutbah, tausiah, wirid yasin. Tak sesederhana itu guys. Ini kita berhadapan dengan hukum. Kita berhadapan dengan bukan pula hukum fikih, usul fikih, qawaidul fikih, halal, haram, makruh, mubah, syarat, rukun, wajib, sunat, sunat muakkad. Bukan ini. Ini kitab undang-undang hukum pidana, kitab undang-undang hukum perdata, kitab undang-undang macam tadi itu. Bukan surat Al-Baqarah ayat 282, bukan itu sebutnya. Pasal sekian, ayat ini ada pula I-nya. Nah, siapa yang bisa menghafal itu?
Ustadz sudah cukup banyak energi di kepalanya untuk membahas masalah Quran, hadis, ijma, qiyas, syar'u man qablana, saddu zara'i, qaulu sahabi, istihsan, istishab. Habis sudah energi di kepalanya. Maka ada beberapa orang yang diberikan Allah kekuatan ingatan, hebat cara bicaranya. Kalau saya perhatikan, kebanyakan pengacara itu dari dua daerah. Pertama, Sulawesi, Makassar, Sulawesi Selatan. Yang kedua, Sumatera Utara. Lama saya berpikir, kenapa dari dua daerah ini banyak pengacara? Setelah saya tengok, ternyata dua dari daerah ini kalau ngomong tuh lantang. Kalau orang dari Sulawesi dan Sumatera Utara nih ngomong, salah pun dia macam-macam betul gitu tengok. Yakin DPD-nya tinggi. Nah itu. Oleh sebab itu, ada juga orang benar, cuman gaya ngomong dia itu menurut pasal sekian ayat ini. Orang tuh yakin, iya apa tidak? Tapi kalau orang dari Medan ini paten kali dia. Oleh sebab itu maka ini bakat-bakat ini, bakat kemampuan mengingat pasal-pasal, bakat bicara yang lantang tegas dengan pilihan kata yang luar biasa, ditambah dengan keberanian, maka itu bekal yang luar biasa. Ada jaksa penuntut umum, ada hakim yang memutuskan perkara, ada terdakwa yang buta hukum tak mengerti, maka dia perlu orang yang menasehati dia. Nasihat itu advice. Orang yang menasehati itu, itulah dia para advokat, atau bahasa lainnya disebut dengan lawyer. Dalam bahasa Arab disebut dengan mustasyar. Mustasyar diambil dari kata syura, syura diambil dari kata musyawarah. Maka kata Nabi, ma khaba man istasyara, tak sia-sia orang yang mau bermusyawarah minta pendapat orang yang mengerti hukum, wa ma nadima man istakhara, dan tidak akan menyesal orang yang mau beristikharah. Saya insya Allah diberikan Allah kesempatan untuk belajar fikih Islam, hukum Islam, Islamic law. Tapi dalam masalah hukum konvensional saya buta, saya tak paham. Maka ketika saya terjerat dalam suatu perkara, bahwa itu ceramah saya 6 tahun yang lalu di dalam masjid, pengajian subuh, bukan pula itu intisari ceramahnya, itu hanya menjawab pertanyaan orang. Lalu kemudian ketika diviralkan, saya tak dapat membela diri. Siapa yang membela saya? Berkumpullah pengacara-pengacara, tiba-tiba saja tak diundang, tak diajak, tak diminta, membubuhkan tanda tangan 70 orang pengacara muslim dari Sabang sampai Merauke siap untuk membela Ustadz Abdul Somad. Takbir! Macam mau perang aja. Begitu saya sampai di Jakarta, disodorkan kertas, Ustadz Somad, inilah dia 70 pengacara yang sudah siap membela Ustadz, selengkap dengan segala pasal-pasalnya, bahwa Ustadz berbicara ini di dalam masjid, tidak disuarakan mikrofonnya sampai keluar, bahwa Ustadz bukan inti pembicaraan, judul tema besarnya bukan masalah itu, tapi Ustadz menjawab pertanyaan, maka Ustadz tak bisa dikenakan satu pasal apapun. Meleleh air mata saya. Disangka mereka ini saya haru menengok itu. Yang saya pikirkan, cemana membayar 70 pengacaranya? Ini yang saya pikirkan. Mak kacau aku sekali ini ya. Rupanya ditengok mereka saya menangis. Datang pemimpin-pemimpin pengacara itu yang hebat-hebat itu, yang terkenal-terkenal itu, duduk mereka, kami dari forum komunikasi advokat ini, kami dari ini, kami dari ini. Apa kata mereka? Saya bisikkanlah, tanya berapa bayar? Kami ini Pak Ustadz Somad sudah lillah siap mati kami ini semua. Oh semangatlah saya mendengar siap mati. Jadi maksud cerita saya ini dari awal ini adalah bagaimana kita profesional di bidang. Karena orang kalau tidak dia jalani ini dengan kesiapan mental, dia bimbang-bimbang, ragu dia melangkah, ragu dia bekerja, cemas-cemas dalam hatinya. Dalam perjalanan dari rumah mau ke kantor, mau ke sidang, mau ke pengadilan, mau ke perkara, betul tak yang kubuat nih? Kira-kira dapat pahala atau tidak? Jangan-jangan aku ini masuk neraka? Jangan-jangan, apalagi kalau ditontonnya, ada dulu film saya tonton tentang pengacara yang setiap perkara menang terus. Menang terus, menang terus. Rupanya dia ditolong setan. Bintangnya Al Pacino. Bapak Ibu mungkin ingat itu filmnya. Setiap perkara dia menang terus. Bahkan orang-orang yang salah pun bisa dibenarkannya. Orang-orang yang menganiaya pun bisa dimenangkannya. Maka sesungguhnya dia sedang ditolong oleh kekuatan. Rupanya dia berkawan dengan setan. Inilah yang disebut Allah Subhanahu wa taala disebut dengan istidraj. Istidraj itu azab yang tertunda. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Salat tak pernah, puasa tak pernah, pengajian tak pernah, kerjanya jahat, membela orang yang salah, tapi rezekinya lancar, perkaranya menang terus, dapatnya ikan-ikan dua, kalau tak ikan paus, ikan hiu.
maka sesungguhnya dia sedang dimainkan Allah Subhanahu wa taala dengan istidraj. Apa kata Allah? Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami permainkan mereka dengan azab yang tertunda. Wa umli lahum, kuulur untuk mereka. Kukasihkan dia rumah mewah, mobil mewah, duit banyak, bini 3. Min haitsu la ya'lamun. Dia tak sadar. Disangkanya dia sedang dapat nikmat. Sesungguhnya dia sedang dapat laknat berbaju nikmat. Puncak dari kepuasan adalah ketika kita bisa membela orang yang tak mampu, ketika kita bisa membela orang yang lemah, ketika kita bisa menaikkan orang yang di bawah naik ke atas, dan orang yang hebat mulia karena kejahatan bisa kita tunjukkan kebatilannya. Di situ ada kepuasan yang luar biasa. Hidup ini singkat. Kebetulan kita diperankan Allah dengan peran masing-masing. Ditengok Allah Subhanahu wa taala ketika kita belum lagi dalam bentuk darah, daging, tulang, bulu, kuku, sumsum, masih dalam bentuk roh menurut ilmu Allah, menurut kudrat iradat Allah. Ditengok Allah Ta'ala, oh ini cocoknya di pengacara, ini cocoknya ustadz ini cocoknya tukang ojek ini. Jangan sepele kan, dia memang tukang ojek, tapi semua ojek di Medan ini dia bosnya gitu. Nah, oleh sebab itu apa maknanya? Ini peran kita ini masing-masing diberikan Allah SWT. Yakinlah bahwa ini suratan kita dari kecil memang. Bapak dulu teringat saya gimana ceritanya Bapak ini bisa jadi pengacara nih. Saya Pak Ustadz dulu memang dari kecil memang udah bawaan. Kami dulu kalau cabut sama kawan tuh makan 3 bayar 1. Saya membelanya Pak Ustadz. Tapi dulu Pak Ustadz, setelah saya hijrah nih insya Allah beralih saya Pak Ustadz. Tangan ini dulu pernah membunuh orang yang paling baik. Paman Nabi namanya Hamzah bin Abdul Muttalib. Kutusukkan tombak ke tengkuknya, ku goyang-goyang sampai keluar dari selangkangannya. Mohon maaf. Itu pengakuan Wahsy berkulit hitam yang membunuh Hamzah. Tapi setelah dia hijrah masuk Islam bersyahadat, tangan ini juga pernah kubalaskan membunuh orang paling jahat. Nabi palsu bernama Musailamah Al-Kadzab. Makanya kata Nabi, khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil Islam. Dulu sebelum kau hijrah, kaulah orang yang paling lantang berbicara, kaulah yang orang paling menentang. Tapi setelah kau hijrah, kau juga lah yang orang paling lantang bicara untuk menyuarakan kebenaran. Itu makna hijrah. Ini banyak orang berpemahaman hijrah nih. Dulu sebelum hijrah, lantang bersuara, menggelegar. Kalau sidang, suara dia yang paling hebat. Begitu udah hijrah, macam ayam kena minyak lampu. Kau kenapa tak macam dulu? Dulu kau bukan main lagi semangat. Aku udah tinggal itu semua, aku udah mau mati aja nih udah. Oh tak betul. Suara tetap lantang, tetap menggelegar. Cuman bedanya kalau dulu ikut pada kebatilan, setelah hijrah maka dia liihqaqil haq, untuk menunjukkan yang hak itu adalah benar. Makanya doa kita selalu Allahumma arinal haqqa haqqa, tunjukkan padaku yang benar itu benar, warzuqna tiba'ah, berikan aku kekuatan untuk mengikutinya, wa arinal batila batila, tunjukkan di mataku bahwa yang batil itu adalah salah, warzuqna ijtinabah, berikan aku kekuatan untuk menjauhinya. Poin yang pertama, hijrah, taubat bukan berarti meninggalkan ini. Dokter taubat bukan berarti meninggalkan kedokteran. Pengacara taubat bukan berarti meninggalkan hukum, lawyer, advokat. Hakim taubat bukan berarti meninggalkan martil ini lalu martil itu dirubahnya jadi tukang. Bukan, dia tetap dengan posisi itu, tapi berubah arahnya. Sebagaimana berubah arah kiblat yang dulunya ke Baitul Maqdis, berubah 180 derajat. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Al-hijrah. Siapa itu yang hijrah itu ya Rasulullah? Man hajara manahallahu anhu, orang yang meninggalkan yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ini gerakan revolusi dalam diri, revolusi jiwa kita. Karena kita ini terus saja berputar terus. Sidang berperkara, sidang duit berperkara, godaan-godaan terus sampai lupa di mana titik balik. Kita mesti berhenti sejenak. Diawali dari Hajar Aswad, berhenti di Hajar Aswad, berpikir aku ini mau kemana? Sampai kapan aku di sini begini? Sampai kapan aku akan melakukan perbuatan ini? Maka berhenti merenung sejenak, lalu kemudian memulai langkah baru. Maka kita sadar bahwa hidup ini hanya persinggahan semata. Saya singgah di Medan, dari Pekanbaru singgah ke Medan. Nanti hari Kamis kami lanjutkan ke Bukit Tinggi. Habis Bukit Tinggi singgah kami lanjutkan ke Palembang. Dari Palembang kami lanjutkan lagi ke Jambi. Dari Jambi balik lagi kami ke Pekanbaru. Begitu juga dengan hidup kita ini. Ini adalah persinggahan sementara. Kebetulan singgah menjadi hakim, kebetulan singgah menjadi jaksa, kebetulan singgah menjadi pengacara, kebetulan singgah menjadi ulama, kebetulan singgah menjadi orang kaya.
Tapi ini bukan tujuan kita. Tujuan kita adalah nanti tempat yang paling indah. Hanya caranya macam-macam. Siapa di antara kita ini yang masuk surga duluan? Apakah ustadz atau pengacara? Tak ada yang tahu. Semuanya akan dilihat keikhlasannya. Ada orang yang tak pernah ceramah, tak pernah khutbah, tak pernah pengajian, tak pernah seminar, tak pernah lokakarya. Dia hanya sidang ke sidang, sidang ke sidang. Tapi rupanya dia sedang menolong orang susah, menolong fakir miskin, menolong orang teraniaya. Seorang ibu yang melahirkan, yang mengandung, yang membesarkan, tiba-tiba tak ada duitnya, dijualnya kayu anaknya sebesar 2 jari saja, lalu kemudian dituntut di pengadilan. Datang seorang pengacara membelanya. Maka sesungguhnya kalau dilihat secara hukum ini tidak adil, tapi puncak keadilan adalah ketidakadilan. Oleh sebab itu gelambang daripada hukum itu adalah orang yang tertutup matanya. Kenapa? Karena mata tak pilih kasih. Karena mata hukum tidak memilah dan memilih di mana letak keadilan, disitulah ada kebenaran. Makanya ketika datang seorang mengadu kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ini ada seorang perempuan mencuri. Siapa namanya? Fatimah. Fatimah binti apa? Fatimah bintil Aswad. Aswad artinya hitam. Fatimah bintil Aswad, Fatimah anak Pak Hitam. Kepala suku mencuri. Dalam Islam sudah jelas hukumnya. As-sariqu, pencuri laki-laki. Was-sariqatu, pencuri perempuan. Faqta'u aydiyahuma, potonglah kedua tangannya. Kata Nabi, potong tangan, tak ada cerita. Tapi ini kepala suku ya Rasulullah. Dikirimlah orang yang paling dicintai, disayangi Rasulullah SAW, anak angkat dari anak Nabi. Nabi itu punya anak angkat namanya Zaid bin Harithah. Zaid punya anak namanya Usamah bin Zaid. Usamah artinya singa, the lion. Lalu kemudian datanglah Usamah mengadu ke Nabi, ya Rasulullah, ini ada perempuan mencuri, tapi dia anak orang kaya, dia anak kepala suku, anak orang pembesar, anak pejabat, anak orang hebat. Bisa tak kalau diringankan hukumannya, jangan potong tangan? Dari rupanya Markus ini udah ada juga dari dulu. Lobi-lobi ke Nabi, bisa tidak? Merah wajah Nabi, marah Nabi. Apa kata Nabi? Inna ahlaka man kana qablakum. Inilah sebabnya umat-umat sebelum kamu dibinasakan Allah Subhanahu wa taala. Idza saraqa fihi mudha'if aqamu alaihi al-hadda. Kalau yang mencuri itu orang lemah, rakyat jelata, ditegakkan kepastian hukum. Wa idza saraqa fihi mul syarif. Tapi kalau yang mencuri itu syarif, orang mulia, anak kepala suku, anak orang kaya, anak pejabat, taroku, mereka biarkan. Inilah yang menyebabkan dunia ini hancur gara-gara perbuatan seperti ini. Wallahi demi Allah, kata Nabi, wallahi demi Allah, lau sarakat Fatimah binti Muhammad, kebetulan sama nama anak yang mencuri itu dengan nama anak Nabi. Seandainya Fatimah anak Muhammad yang mencuri, jangankan Fatimah anak si Aswad, anak Muhammad yang mencuri, laqata'tu yadaha, aku sendiri yang akan memotong tangannya. Begitulah kepastian hukum yang diajarkan Nabi SAW. Hukum tak pilih kasih. La farqa bainal arabi wal ajam. Tak ada beda antara orang Arab dengan orang yang bukan Arab. Wala farqa bainal abyadi wal aswad. Tak ada beda antara orang berkulit putih dengan kulit hitam. Kullukum min Adam, semua kamu dari Adam. Wa Adam min turab, Adam dari tanah. Maka dari tanah akan kembali kepada tanah, akan masuk ke lubang tanah, akan dimakan cacing tanah. Oleh sebab itu prinsip itulah yang ditanamkan dalam diri setiap hari, setiap pagi, setiap petang. Supaya ingat kita pada mati. Nafsu ini kalau dipeturutkan mau ini, mau ini, mau ini. Sampai kata Nabi SAW, "Lau kana libni Adam wadiyan min turab." Seandainya manusia itu punya satu lembah dari emas, seandainya manusia itu lau kana libni Adam wadiyan min zahab, seandainya manusia itu punya lembah dari emas, la tamanna ayakuna lahu wadiyan akhar. Dia akan minta lagi, minta lagi, minta lagi. Kita sekarang sampai pada masa masyarakat konsumtif. Mazhabnya konsumerisme. Akidahnya wujudiyah, wujud, yang wujud itulah yang ada, yang tak ada wujud tak ada. Sorga tak ada wujud, berarti tak ada. Malaikat kiraman katibin tak ada wujud, berarti tak ada. Neraka tak ada wujud, berarti tak ada. Sampai pada puncaknya Allah tak wujud, mana Tuhan itu? Na'udzubillah. Ini yang disebut dengan wujudiyah. Wujud itu bahasa orang sekarang materi. Orang yang meyakini hanya yang ada saja disebut dengan materialisme, matre. Ada yang wujud. Rumah wujud, mobil wujud, cincin wujud, gelang wujud. Mungkin bapaknya tak seberapa, tapi yang bergelang, yang bercincin ini itu. Ini bang, aku kemarin undangan gelangnya hampir sebesar rantai sepeda. Masa abang sebesar ini kelingking juga lagi? 2 gram dulu akad nikah 80 tahun yang lalu. Bangkitlah semangat. Karena ada perkara-perkaranya. Bang mainkan dulu pasal-pasal itu kenapa? Oleh sebab itu maka luar biasa. Oleh sebab itu ibu-ibu hadir pengajian, bapak-bapak hadir. Ini semua adalah, kalau tadi disebutkan ada kejujuran, ada kebaikan, ada integritas,
Mustahil. Ini hanya kata-kata yang keluar lipstik dari tepi bibir, dari ujung lidah saja. Kalau tidak mendekatkan diri kepada Allah SWT, kalau tidak ingat mati. Saya dalam sebulan itu paling tidak sekali menengok orang mati sakaratul maut, ikut menengok orang sakit. Saya dalam dunia ustadz ini. Ustadz itu setannya ada juga, cuman tak banyak-banyak kali. Tetap saya bagaimana mengingat mati ini, langsung datang ke kubur, menengok liang lahat untuk ingat hai Abdul Somad bahwa kau akan mati. Oleh sebab itu bapak-bapak pengacara, ibu-ibu pengacara tentu lebih banyak lagi. Kalau bisa tiap-tiap hari. Kalau bisa syukur yang rumahnya dekat kuburan. Saya ini Pak Ustadz rumah dekat kuburan. Sekali pulang ke rumah 2 kali lewat kubur. Mau pergi lewat, mau balik lewat. Nah, itu bagus sekali. Saya dulu sempat saya buat gambar di handphone tuh gambar kubur. Ketua masjid meninggal. Sampai saya ke tempat penguburan, sunyi. Saya tanya bapak tukang gali kubur, Pak, bapak udah lama kerja sini? Sudah Pak Ustaz. Kenapa diukur pakai bambu? Jadi rupanya orang menggali kubur ini tidak pakai meteran. Saya tengok pakai bambu. Kenapa pakai bambu tak pakai meteran? Banyak yang ukuran ini berubah Pak Ustaz. Diukur 1 meter 50, 1 meter 60, pas nanti jenazah datang, rupanya mengecil lubang itu, disalahkan tukang gali. Maka kalau pakai bambu tak mungkin salah. Nampak mengecil. Tak sabar tanah itu ingin menjepit. Nah, hati-hati nih yang masalah-masalah tanah. Oleh sebab itu maka di situ baru saya tahu, oh, jadi pengalaman Bapak selama ini memang nampak berkurang Pak Ustaz. Mendengar mana jenazahnya? Ustadz Somad terlalu cepat datang. Jenazah belum datang katanya. Nah, itu sempat saya berdialog sama dia, saya keluarkan handphone, saya fotolah liang lahat itu. Saya foto liang lahat, saya simpan ke handphone. Maka setiap menengok handphone tuh ingat mati. Ingat mati. Nah, ini bagus juga. Tapi sekarang udah saya robah dah. Asalnya itu malam jam 2 malam pulang pengajian sendirian. Saya kalau dalam kota sendirian. Masuk telepon saya buka. Datang pula takut saya sendirian. Nah, oleh sebab itu maka bagus ini ingat-ingat mati ini. Karena kata Nabi SAW ada nasihat yang tak berbunyi. Kalau dalam acara silaturahim, forum komunikasi advokat Kota Medan, mungkin setahun sekali, mungkin hari-hari besar saja, mungkin pas halal bihalal, menyambut tahun baru hijrah, lalu kemudian pas acara-acara maulid Nabi Isra Mi'raj. Tapi kalau nasihat kematian ini, inilah rem dia. Wa kafa bil mauti wa'iza. Cukuplah kematian itu sebagai nasihat. Bahwa sekarang kata orang ada hakim yang curang, ada jaksa yang jahat, ada yang korup. Orang baik tetap ada. Jamaah itu yang bercerita. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok, lama jadi ustadz banyak yang curhat. Ustadz, kami ini berperkara dalam masalah narkoba. Terus kami cari siapa hakimnya. Kami cari hakimnya siapa, datang kami ke rumahnya. Pak, begini begono, begini begono, begini begono ini. Kata hakim, tidak. Saya tak mau mengasihi anak bini saya makan haram. Bawa ini pulang. Akhirnya kami tengok dia tak mau duit, kami cari apa hobi anaknya. Anaknya rupanya suka kucing. Kucing Anggora yang pesek, makin mahal kucing nih. Kami bawakan anak kucing untuk anak dia. Pak, kalau bapak tak mau duit, ini kami bawakan kucing. Tidak, aku masih punya duit untuk kucing. Jadi sampai hari ini yang punya integritas itu masih ada. Orang-orang yang jujur yang amanah itu masih ada. Tapi memang dia tak banyak. Mereka ini macam ya perlu dibudidayakan lah. Macam dinosaurus dia. Nah, itu udah hampir punah. Tapi Allah berjanji apa kata Allah? Wa may yartadda minkum an dinihi. Siapa yang meninggalkan integritas, kejujuran, ketakwaan, kebaikan ini, ditinggalkannya, fasaufa ya'tillahu biqaumin, akan diganti Allah dengan sekelompok orang. Yuhibbunahu wa yuhibbuna, yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah cinta kepada mereka dan mereka pun cinta kepada Allah. Yujahiduna fi sabilillah. Mereka tolong agama Allah, mereka tolong hamba-hamba Allah yang lemah. La yakhafuna fillah laumata laim. Mereka tak pernah takut kepada orang yang mengejek. Laumata laim dalam Quran disebut mengejek. Kalau orang sekarang membuli. Lebih kerennya lagi haters. Maka mereka tak pernah takut sedikit pun kepada bully-bully, haters dan lain sebagainya. Kenapa? Karena tujuan mereka dalam hidup ini adalah mencari ridha Allah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Saya yakin dan percaya godaan bapak, godaan ibu tak sama macam godaan saya. Godaan saya tak begitu banyak. Paling-paling pas dekat-dekat pilkada aja. Tapi doa godaan bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini sekarang nih banyak godaan ke saya. Baru pagi tadi masuk WhatsApp. Bisa tak Ustadz jalan begini? Saya bilang, yang dulu-dulu tuh CRV saya tolak, Fortuner saya tolak. Kalian mau ngasih apa? Jadi saya pasang harga tinggi duluan. Pucat dia langsung.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bicara tentang integritas, bicara tentang keyakinan bahwa rezeki itu dari Allah. Sengaja dijauhkan Allah antara lambung dengan otak. Otak di sini, lambung di sini. Karena banyak orang sekarang otak sama lambung bersatu. Macam otak udang. Kalau bercakap sama dia 5 menit, menit pertama itu aja yang agak lambung, agak jauh sedikit dari otak. Habis itu bersatu lah dia. Sengaja dijauhkan Allah, di sini satu, di sini satu, 3 jengkal jaraknya, supaya jangan sampai pikiran kita ini lambung. Malam tadi kami sedang duduk-duduk sama seorang profesor. Profesor ini ada kelebihannya nih Ustaz. Apa kelebihan dia? Siapapun yang berobat sama dia, terserah, berobatlah terserah. Oh. Apa obat gula darah diabetes mellitus itu Pak Profesor? Mudah aja Pak Ustaz. Apa obatnya? Jangan makan nasi. Pagi-pagi pulang petang peras keringat banting tulang cari duit untuk beli beras di tanah jadi nasi. Kata profesor nih nasi pula tak boleh dimakan. Manusia ini kan aneh. Manusia ini makhluk yang unik. Bolak-balik cari duit, setelah duit dapat diserahkan pula ke rumah sakit di Malaka. Bulat duit itu dapat, tak sempat dinikmati, tak sempat dimakan pun tidak. Berdirilah saudara kita yang mencari makanan halal di rumah makan untuk melayani orang-orang hebat, orang-orang yang berkuasa, orang yang banyak duit ini. Bapak silakan makan, pesanan saya belum datang. Sudah semua Pak, gulainya sudah, rendangnya sudah, satenya sudah. Ada satu yang belum. Apa Pak? Rebus kentang tak pakai garam. Betapa kita tak dapat menikmati apa yang kita cari. Betapa kita punya duit, sesungguhnya duit itu hanya singgah saja di nomor rekening kita. Sempat dia singgah sebentar, habis itu keluar lagi kita transfer ke sana. Ke kawan-kawan kita juga, ke sahabat kita juga yang profesinya lain. Kalau ini profesi advokat, yang di sini pula profesi dokter spesialis. Martelnya kecil aja. Dipukulnya lutut 2 kali, 5 juta. Senternya kecil aja. Suruhnya buka mulut, 5 juta. Sampai takut bapak tuh menutup. Karena bukanya jadi 5, tutupnya berapa kata dia. Oleh sebab itu, duit yang halal itu juga lah yang akan mengarahkan hati kita untuk berwakaf, beli tanah, bangun masjid. Masjid apa namanya yang di sana tuh? Masjid Al-Ikhlas. Masjid apa namanya yang di sana tuh? Masjid At-Taqwa. Itu agak aneh ku tengok masjidnya. Masjid apa itu? Masjid Al-Advokat. Kumpul advokat-advokat ini, dikumpulkannya duit, serahkannya, dibuat mereka masjid. Aku Pak Ustaz kalau membangun satu masjid tak sanggup Pak Ustaz, maka kami keroyokan, rombongan pembebasan tanah 1 meter 500.000. Kami keroyok dapat 1 hektar Pak Ustaz. Kenapa 1 hektar? Karena di samping masjid nanti mesti ada MDA-nya, ada SDIT Qurannya. Lalu kemudian kami cari alumni pesantren Mustafawiyah, Darul Arafah, Pondok Pesantren Gontor, Tebu Irang menjadi gurunya. Lalu kemudian pula kami didik mereka bagaimana melatih mereka nanti menjadi pengacara-pengacara yang membela orang lemah, bagaimana bicara, bagaimana mereka memilih kata, bagaimana mereka kuat menghafal. Maka ini semua cita-cita kami Pak Ustadz. Kita mesti punya cita-cita bersama dari sekarang. Karena kalau hanya sekedar datang, duduk, ngobrol-ngobrol, foto-foto, minum-minum, apalagi minumnya kopi. Hidup sudah pahit, jangan minum kopi pahit. Nah, oleh sebab itu maka ini semua penting. Ada visi misi cita-cita ke depan. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallah mithlahu baitan fil jannah, dibangunkan Allah untuk dia satu tempat dalam surga. Pak Ustaz ini ada duit Pak Ustaz. Terus ragu aku duit ini, dibilang putih kali tidak, dibilang hitam kali tidak, agak abu-abu lah Pak Ustaz. Serahkan. Mau Pak Ustaz? Jangan, aku tak mau yang abu-abu ini. Nah, ini kita serahkan untuk masalah kepentingan banyak. Orang banyak akan menikmatinya. Mati kita, itulah yang akan menerangi kubur, itulah yang akan menolong di alam barzah. Karena kalau diperturutkan dunia ini tak bertepi, macam minum air laut, makin diminum makin haus, makin diminum makin ingin. Puncak. Tak sampai kita pada puncak kenikmatan. Nikmat yang paling nikmat adalah ketika menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Dulu saya di mana-mana kalau ceramah apa kata protokol? Berikut ini mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Dr. Abdul Somad LCMA. Asal naik saya ke atas, mohon maaf jamaah, saya klarifikasi, saya belum doktor. Itu hanya doa saja dari protokol. Dalam hati saya, nanti kalau aku udah doktor, ku buat kartu nama ini sepanjang perangko, sepanjang amplop. Tapi ternyata tidak juga. 24 Desember 2019 dapat saya doktor dari Sudan. Setelah 3 tahun proses perjalanan. Habis itu diundang saya ke Universitas Islam Brunei Darussalam, Universitas Islam Sultan Syarif Ali, diberikan visiting profesor.
Habis itu ditulislah nama. Sampai sekarang tak punya kartu nama. Disinilah baru nama saya disebutkan sepanjang panjang selengkap-lengkapnya. Datuk Sri Ulama Setia Negara Kiai Jagal Mangku Dilaga, Profesor Dr. Abdul Somad LCMA. Tinggal satu aja yang belum disebut, almarhum. Panjang-panjang umur ceramah, baru di komunikasi, forum komunikasi advokat nih. Memang betul loh, advokat itu detail dia, setiap kata itu ingat ya. Karena dia memang kalau salah sedikit langsung kena kan, nampaknya. Oleh sebab itu maka ketelitian, kedetilan, ketajaman analisa, kehebatan menghafal, kecakapan untuk menyampaikannya, itu adalah bakat yang tak dimiliki orang lain. Pengacara dengan ustadz itu beda-beda tipis aja itu. Bedanya kalau pengacara itu dia bicara di depan hakim, bicara di depan terdakwa, bicara di depan jaksa, bisa didudukkannya semua. Dia hebat, berhadapan dengan polisi, berhadapan dengan perusahaan-perusahaan besar, berhadapan dengan preman, kena teror, macam-macam. Saya berhadapan dengan pengacara-pengacara di daerah minoritas. Luar biasa perjuangan mereka. Apa kata mereka waktu saya datang? Kami ini semangat karena Ustadz Somad. Kami tengok Ustadz semangat, kami pun bersemangat. Dalam hati saya, aku pun semangat karena kalian pula semangat. Jadi pada hakikatnya kita adalah saling menyemangati, saling bersama, berjamaah, itulah datang kekuatan kita. Alaikum bil jamaah. Malam ini orang semua akan tahu di mana Ustadz Somad itu ceramah. Ustadz Somad ceramah bersama forum komunikasi advokat Kota Medan. Besok di share beritanya. Apa kata haters tuh yang kalian ganggu, ngeri-ngeri sedap kita nanti. Perkara kan. Baru tahu dia. Bagus juga sering-sering. Udah lama saya ceramah ke Medan ini, baru kali ini diundang advokat. Mungkin kalau dari dulu tak banyak kali apa itu. Perlu kita sering-sering dekat pengacara nih, biar jangan apa kali haters itu kan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama bahwa jangan tinggalkan ini, karena kalau kau tinggalkan belum tentu ada orang yang lebih baik daripada engkau. Kalau kau tinggalkan tempat ini, apakah kau yakin ada orang lebih baik, lebih suci, lebih berintegritas, lebih jujur, lebih baik daripada engkau? Belum tentu. Maka kau tetap duduk di sana, kau berusaha untuk takut kepada Allah, karena bakat itu tak semua orang memilikinya. Tapi hidup ini harus ada remnya. Sering-sering masuk ke ruang ICU, tengok orang sakit di ruang ICU, itulah kau baru bersyukur. Selama ini kalau kau bicara lantang, hakim jelas mendengar kata-katamu. Terdakwa yang tersudut bisa bangkit semangatnya karena kau bela, karena kau mengerti hukumnya. Jaksa yang menuntut bisa sadar bahwa sebenarnya ada tuntutan yang keliru karena kau meluruskannya. Maka ini adalah amal. Jadi jangan anggap amal soleh. Banyak orang menganggap amal soleh itu baca yasin, tahlil. Kalau cuma baca yasin, tahlil, siapapun bisa. Hebat kali bupati kami ini Pak Ustadz. Apa hebatnya? Hari Jumat dia sholat Jumat Pak Ustadz. Apa pula amal bupati sholat Jumat? Hebat kali bupati kami ini Pak Ustadz, wali kota kami ini, gubernur kami ini Pak Ustadz. Apa amalnya? Dia puasa Senin Kamisnya tak tinggal Pak Ustadz. Emak-emak pun bisa begitu. Yang dimaksud amal hebat itu adalah suatu perbuatan yang tak bisa dilakukan orang lain, tapi bisa dilakukannya karena jabatannya. Itu baru amal luar biasa. Baca yasin, sholat Jumat. Kemarin dia bisa pula jadi khotib Pak Ustadz. Khotib tak usah dia, serahkan aja sama Ustadz. Kalau dia mau berbuat dengan kekuasaannya, dengan jabatannya, dengan popularitasnya, maka pengacara cukup dengan ilmunya, dengan keahliannya, dia bela orang tak mampu, maka disitulah kelebihan, diangkat Allah Subhanahu wa taala derajatnya. Siapa yang membela dia? Maka tak bisa sendirian. Alaikum bil jamaah, berjamaah. Dan ternyata acara ini tidak hanya forum komunikasi advokat, tapi bekerja sama. Forum komunikasi advokat. Cobalah tengok timbangannya itu. Adil. Ini bukan timbangan pasar. Kalau timbangan pasar pasti dia miring sebelah. Timbangan pasar pasti miring sebelah, karena ada yang ditimbang, ada yang menimbang, ada neraca, ada alatnya. Tapi ini adalah timbangan keadilan yang sama rata. Lalu kemudian pula disupport oleh Khazanah Santri Indonesia. Ada pula Trapel Adliyah Amanah Utama. Ada pula Kopi Kapten. Ada pula Kopi Telat Nikah. Sudah disampaikan tadi. Yang udah nikah jangan nikah sekali lagi katanya. Mungkin itu pesan dari ibu-ibu itu. Ibu-ibu ini nama jamaahnya M3. M3 itu artinya mak-mak milenial. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapalah di antara kita ini nanti yang paling banyak amalnya di hadapan Allah? Tak ada yang tahu. Ada orang yang amalnya nampaknya banyak, ceramahnya banyak, hebat, populer, ternyata di hadapan Allah diambil debu macam tepung dihembuskan. Habaan mansura, macam debu dihembus angin. Datanglah Abdul Somad bertanya kepada Allah, ya Allah, mana amal ceramahku dulu ya Allah? Sudah habis diambil oleh subscriber, viewer dan follower. Habis.
Kam min masyhurin fil ardi walam yakun ma'rufan fis sama. Berapa banyak orang yang populer, terkenal di bumi, tapi tak dikenal oleh malaikat di langit. Tapi ada orang yang tak dikenal sebagai ustadz, dia tidak khatib Jumat, dia tidak menjadi imam, dia dianggap orang biasa saja, penampilannya mungkin dianggap sebagai preman, dia hanya masuk keluar masuk pengadilan, tapi rupanya amal dia penuh keikhlasan, menolong hamba-hamba Allah yang teraniaya, melaksanakan pesan Nabi. Apa kata Nabi? Unsur akhaka zaliman au mazluman. Tolong saudaramu yang menzolimi atau yang dizolimi. Sahabat bingung. Kalau menolong orang yang dizolimi kami bisa, tapi menolong orang yang menzolimi macam mana menolong dia? Kata Nabi, angkat tangannya. Ada orang punya kekuasaan, ada orang punya jabatan, menzolimi orang lain, dia angkat tangannya. Itu yang dimaksud Nabi dakwah dengan tangan itu. Man ra'a minkum mungkaran. Siapa di antara kamu yang melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, dengan tangan. Tak sanggup dengan tangan, fabilisani, dengan lidah. Tak sanggup dengan lidah, fabiqalbihi, dengan hati. Saya dengan hati aja lah Pak Ustaz. Tak bisa, karena kau punya jabatan, kau punya SK, kau punya tempat praktek, kau punya kenalan-kenalan, kau punya link, maka manfaatkan ini dalam rangka watawasau bil haq watawasau bisabr. Zaman Nabi, zaman sahabat Nabi, pergilah Sayyidah Aisyah ke pasar. Lalu kemudian ada di depan tepi pasar itu orang yang pakaiannya kumuh, gayanya mau mati. Ditanya Aisyah lah. Sayyidah Aisyah bertanya, "Man hadzal rajul?" Siapa orang ini? Dijawab orang di pasar itu, "Azhadun nas." Inilah orang yang paling zuhud. Inilah orang yang paling zuhud di antara kami. Apa kata Sayyidah Aisyah? Kana Umar azhadan nas. Umar bin Khattab itu orang paling zuhud. Umar bin Khattab orang paling zuhud. Idza takallama asma, kalau dia bicara suaranya lantang. Wa idza masya asra, kalau dia berjalan langkahnya tegap. Wa idza daraba auja, kalau dia memukul pukulannya keras. Itu orang zuhud, itu orang tawadhu. Jadi jangan bayangkan tawadhu itu justru di depan orang-orang yang sombong, depan orang-orang angkuh, justru kita boleh angkuh. At-takabbur lil mutakabbir shadaqah. Sombong kepada orang yang sombong, shadaqah. Nah, jadi dalam berperkara itu kalau ada orang yang petantang petenteng, sombong pula kita. Kalau ada orang yang gayanya sengak betul, kasih dia 2 kali. At-takabbur lil mutakabbir shadaqah. Sombong kepada orang yang sombong, shadaqah. Bukan hadis Nabi. Ucapan Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, meninggal tahun 204 Hijrah. Artinya apa? Tepatkan pada tempatnya. Maka saya tengok penampilan pengacara-pengacara itu. Pengacara itu luar biasa. Saya tengok sepatu-sepatu pengacara, terpleset lalat di sini. Kenapa? Karena dia berhadapan dengan orang-orang ya. Kalau dia berhadapan dengan orang kaya, jangan sampai mental dia down. Kalau nampak orang kaya itu pakai cincin 3, pakai 4. Kalau ditengoknya orang kaya itu pakai jam emas, pakai pula jam warnanya aja emas. Jangan emas, karena emas haram. Kau pikir kau aja yang bisa, aku lebih bisa lagi. Kalau nampak dia lari 120, gas 140. Tapi rem ingat-ingat juga. Pula kelewatan kan? Oleh sebab itu mana tawadhu? Kapan kita tawadhu, rendah hati, rendah diri, suara pelan? Ketika berhadapan dengan orang miskin, dengan orang susah, di hadapan Allah, rendahkanlah dirimu. Ini kadang banyak orang nih kalau di depan orang miskin, ada yang petantang-petenteng. Di depan pejabat, depan tentara, depan polisi, depan orang punya kuasa, apa dia ciut. Itu bukan tawadhu. Tawadhu itu adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Nah, yang pertama takwa itu adalah tawadhu. Yang kedua qanaah. Qanaah itu merasa cukup. Cukup. Hidup ini kan cuma 2, makan, pakai. Cuman itu, sebelum ke sini kami makan. Habis itu pakai sepatu, pakai celana, pakai baju, cukup. Ini ada orang sampai berdiri sampai 50 juta. Sepatu 10. Tegores sedikit menangis. Celana 7, baju apa biasa aja. Kau menjadi orang kaya bukan karena bajumu harga 5 juta, tapi kau beli baju 50.000 yang 4.950.000 kau serahkan ke fakir miskin anak yatim. Itulah baru kau kaya. Kau kaya bukan dengan mobilmu yang mewah yang mahal. Kau kaya adalah dengan kesederhanaanmu, tapi bisa kau berikan. Makan, paling banyak orang nambah 2 kali. Tadi kami makan, Mas, tambah 2 kali. Tak ada orang sampai 3 kali tambah. Kalau ada tambah sampai 3 kali, perlu diperiksa ususnya berapa meter panjangnya. Hidup ini cuma 2, makan, pakai. Yang kedua pakaian. Pakaian paling banyak. Saya karena malam, saya pakai baju yang tebal. Paling banyak 2 lapis. 1 lapis di dalam, 1 lapis di luar. Paling banyak 3 lapis yang pakai jaket. Kalau sampai ada 4 lapis, itu bukan kaya, demam. Sakit. Oleh sebab itu hidup ini kalau cuma makan, pakai, kita udah selesai dengan itu. Kita tak lagi berpikir mau rumah sebesar lapangan sepak bola, mau mobil mewah, selesai. Kita sudah selesai dengan itu. Makan sudah, pakaian sudah, qanaah. Iqna' bima qasamallahu lak takun aghanan nas. Merasa cukup dengan pemberian Allah, maka kau akan amat sangat berkecukupan. Jadi kalaupun para lawyer, pengacara ini sibuk mencari perkara, sibuk. Orang menjauhi perkara, dia mencari perkara. Kalaupun dia sibuk, maka sesungguhnya ada target-target yang ingin dia capai. Ada target-target akhirat oriented, tujuan yang mau dia pasang. Wara. Menjauhkan diri dari yang subhan, abu-abu.
Ustaz Somad, itu pernah kami bawakan duit 1 koper Pak Ustaz. Terus kami bukakan, kami tunjukkan. Apa kata dia? Aku tak mau mengasih anak biniku makan haram. Tutup, bawa balik. Terus gimana Pak? Transfer aja. Tentu dengan cara yang santun. Kadang kalau kita ini menolak, perbuatan kita baik, tapi hati orang sakit. Oleh sebab itu caranya santun. Berapa banyak perbuatan yang baik, tapi kalau udah menyinggung perasaan orang. Pernah Ustaz mengalami seperti itu? Ya. Masa iya ceramah cuman 25 menit, dikasihnya duit sampai saya intip. Wah, banyak ini. Ini pasti ada sesuatu ini. Kalau tak ada berada, takkan tempuah besarang rendah. Tempuah sarangnya di atas pokok kelapa. Tapi kalau udah musim padi, turun dia ke bawah. Musim padi ini 5 tahun sekali biasanya. Ini ada apa ini? Tapi tidak pula saya katakan, saya menjaga integritas, bawa ini ke neraka jahanam. Tidak. Alhamdulillah Pak, duitnya sudah sampai. Tapi saya minta staf Bapak untuk menyerahkan ini ke panti asuhan. Mohon izin ya Pak, fotonya saya share. Maka bisa kita berkata tidak. Kenapa? Karena pancing itu tak sempat tetelan kita. Susah kita bicara kalau mulut berisi air. Apa hukumnya nih Pak Ustaz? Nanti kalau kedengaran saya agak begitu bercakap, berarti udah dapat. Ini berarti belum dapat lagi. Oleh sebab itu integritas ini. Ustaz boleh kayak foto KTP-nya? Boleh KTP. Alhamdulillah. Untuk apa nih Pak? Ada nanti mau kirim ya, insya Allah. Alhamdulillah. Nah, ini udah di jalan Pak Ustaz. Gimana? Bisa diterima? Tolong kirimkan gambarnya. Wah, inilah yang lama diingin-inginkan. Ini tak perlu digas. Baru niat aja udah lanjut kencang. Saking kan hebatnya. Gimana Pak Ustaz? Insya Allah. Tapi nanti kalau sudah sampai di rumah saya serahkan ke panti asuhan boleh ya Pak? Oh enggak. Saya ngasih Ustaz. Tapi saya tak bisa, rumah saya kecil, gerasi tak banyak. Nanti kena panas diambil pencuri, perampok. Saya tak ada pengawal, tak ada security. Saya bukan pejabat. Jadi saya serahkan ini ke panti asuhan. Jangan. Jadi gimana? Kalau gitu saya ambil balik. Kata, ya tak apa-apa. Artinya apa? Caranya lembut. Lebih baik lembut mengena daripada keras tak kena. Apa gunanya keras tak kena? Yang lebih bagus memang keras kena, macam Mike Tyson. Tapi kita kan tak sampai macam itu. Nah, oleh sebab itu maka ini adalah qanaah. Tawadhu sudah. Qanaah sudah. Wara sudah. Iya, yang paling ujung yakin. Punya keyakinan bahwa anak-anak kita itu sudah dijamin Allah rezekinya. Kan itu yang merusak kita. Kita mungkin makan udah cukup, pakaian sudah cukup, tapi anak kita sebelum tidur malam terpikir, gimana lah sekolah anakku nanti. Kalau sekolahnya selesai, di mana pula rumahnya? Bagaimana pula kerjanya? Bagaimana pula nanti emasnya? Bagaimana pula kami menikahkan dia? Bagaimana pula ketakutan anak kita tak makan? Itulah yang membuat kita menjadi mencari yang haram-haram. Oleh sebab itu mesti ada keyakinan bahwa rezeki dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Ada rupanya di antara kita ini yang keluar dari rahim ibu kita membawa pakaian satu setel. Ada yang lahir bawa koper? Tak ada. Akhrajakum min butuni ummahatikum. Keluar engkau dari perut ibumu, tapak kakimu 2 jari, panjangmu sejengkal. Itu makanya sering-sering kita nengok akikah. Kalau ada kawan undangan akikah datang. Ini banyak orang tak mau datang. Kau datang akikah anakku ya? Tak bisa aku nengok kambing. Baru dengar kambingnya sudah naik darah tinggiku. Datang untuk melihat diri kita dulu, bahwa sekarang kita jadi pengacara terkenal, kita menjadi populer, menangani perkara-perkara besar. Begitu juga dengan anak-anak kita ini, rezekinya dijamin Allah. Kita didik saja mereka agama, masuk sekolah tafsir Quran, masuk sekolah tahfiz, masuk pesantren. Setelah itu terserah dia mau jadi apa, tengok bakatnya masing-masing. Aku udah jadi pengacara Pak Ustaz, anakku ini mau lebih hebat lagi dari pengacara. Mau jadi apa anak bapak ini? Ku tengok kemana-mana bawa martil, nampaknya masuk fakultas hukum jadi hakim nanti nih Pak Ustaz. Hakim konstitusi Pak Ustaz. Terserah bakatnya mau kemana. Saya mau anak saya ke Mesir lah Pak Ustaz. Yang mau ke Mesir ini bapak apa anaknya? Saya Pak Ustaz. Kalau gitu bapak aja pergi. Jangan paksa anak-anak kita. Tapi untuk yang dasar nih wajib kita paksa. TK Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA Quran. Untuk kuliah, terserah kau mau kemana. Aku mau ke Amerika ya, tak apa-apa, otak kau Amerika, hati kau tetap la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Aku mau ke Jepang ya, bagus kau ke Jepang. Dulu Jepang menjajah kita, aku jajah pula anak-anak gadis Jepang, untuk kau Islamkan dia. Jangan sampai slop Jepang tu aja kita pakai. Oleh sebab itu maka silakan dia sekolah. Dia silakan terbang sejauh mata memandang. Di hari petang dia akan pulang. Karena dia tahu di mana letak sarangnya. Di mana dia? Dia akan balik ke Medan, Sumatera Utara, membangun negeri kita menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin. Bertakwa dalam memperjuangkan keadilan. Yang kita perjuangkan bukan perut kita. Yang kita perjuangkan bukan nama kita. Yang kita perjuangkan bukan pribadi kita. Yang kita perjuangkan adalah keadilan. Salah satu dari nama Allah Asmaul Husna adalah Al-Adlu, keadilan. Kalau mau dekat kepada takwa, dulu huwa aqrabu lit taqwa. Bersikap adillah engkau, itu mendekati kepada takwa.
ayat itu pula dibacakan pengacara tadi. Hampir bahan saya habis. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya mulai jam 8:30, sekarang jam 9:30. Di mana-mana saya ceramah selama di Medan ini dikasih orang mimbar. Baru di tempat pengacara ini tak dikasih mimbar. Kasih. Kita tak bisa minta kan? Khawatir kita dikenakan nanti pasal-pasal karet. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai akhirnya kita mati menghadap Allah. Saya sekarang umur dah 43 tahun. Kalau menurut hitungan Nabi Muhammad 63, lama lagi memang. Tapi kalau ditengok kawan-kawan sekolah dulu, kawan SD udah banyak meninggal, kawan SMP lagi, ditambah lagi Covid, diabetes mellitus, jantung koroner, macam-macam nama penyakit. Maka selalu kita ingat mati, ingat mati. Saya hanya berharap kalaupun ditambah Allah umur ini, hendaknya bertambahlah amal soleh. Kalaupun tak jadi besok pagi hidup, mati malam ini, maka mati itu membuat kita berhenti dari buat dosa. Itu aja. Jadi kalau mau tidur malam, ya Allah kalau kau takdirkan aku hidup besok pagi, bertambah amalku. Tapi kalau kau matikan aku malam ini, berhenti dosaku. Habis. Tak perlu muluk-muluk. Tapi bukan berarti setelah itu kita tak ada planning. Tetap ada planning-planning ke depan. Saya tak mau gara-gara ini nanti rapat forum komunikasi advokat, pas Pak Ketua, Pak Ahmad Fadli Roza SH bertanya, gimana anggota semua, apa planning kita ke depan? Udahlah Pak, kita serahkan ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mau mati aja ini. Bukan begitu. Harus ada planning-planning kita ke depan. Harus ada program-program ke depan. Karena kalau tidak kita akan mundur, kita tidak akan pernah maju. Maka ikmal di dunyaka, kalau untuk dunia, ikmal di dunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Kalau untuk dunia seakan-akan kau hidup untuk selamanya. Wa amal di akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Tapi kalau untuk akhirat, maka bayangkanlah bahwa besok kita akan mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan saya termasuk orang yang adil. Bapak Ibu juga termasuk orang yang adil, menjadi pengacara, advokat juga adalah lawyer-lawyer yang adil. Keadilan kita itulah yang nanti akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya'ti yaumil qiyamati bi salatin, ada orang yang mati menghadap Allah, salatnya banyak, wa siyamin, puasanya banyak, wa zakatin, zakat, wakaf, infak, sedekahnya banyak, wa hajjin, hajinya banyak, ulah balik ke Makkah. Tapi ternyata menganiaya orang. Yang sebetulnya orang itu tak berhak dibuatnya menjadi berhak. Yang sebetulnya orang itu salah dibuatnya menjadi benar, yang benar menjadi salah. Maka mengantrilah orang ini menuntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ukhidat hasanatuhu, diambil salatnya dikasihkan ke sini, diambil puasanya diberikan ke sini, diambil sedekahnya diberikan ke sini. Faniat hasanatuhu, habis amal dia yang banyak tadi. Walam yuqda alaih, sementara yang menuntut dia masih panjang. Apa tak panjang? Sebulan 70 perkara. 70 orang teraniaya, tak semuanya baik betul. Akhirnya dihabiskan. Apa kata malaikat? Habis sudah amalnya ya Allah. Ambil dosa orang-orang yang dia aniaya itu. Ukhidat khatayahum, diambil dosa mereka. Tulihat ilahi, dicampakkan kepada dia. Summa tulihat finnar, masukkan dia dalam neraka jahanam. Inilah orang masuk neraka bukan karena tak sholat, bukan karena tak puasa, bukan karena tak haji, bukan karena tak berzakat. Masuk neraka karena berbuat zalim dan aniaya. Ittaqu zulma, jangan kau zalimi orang. Fa inna zulma zulumatun yaumil qiyamah. Karena kezaliman akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Anak kecil tak boleh gelap. Kalau kita punya anak kecil, kata dokter jangan sampai mati lampu. Karena kalau mati lampu, sesak napasnya. Kalau sampai mati lampu, gelap gulita dia menangis. Kalau di dunia mati lampu begitu penderitaan, bagaimana menghadap Allah dalam keadaan mata terpejam, tak dapat melihat, khalidina fiha, kekal selama-lamanya. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Kami bangkitkan dia dalam keadaan buta. Komplain dia kepada Allah, ya Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Kenapa aku dibangkitkan di akhirat dalam keadaan buta, padahal dulu mataku bisa melihat terang waktu di dunia? Apa kata Allah? Laqad atatka ayatuna fanasitaha. Dulu ayat-ayat kami datang tapi kau pura-pura tak tahu. Kau tak mau melihat, kau tak mau memandang, kau tak mau berpikir. Sekarang fakadzalika al-yauma tunsa. Sebagaimana dulu kau melupakan aku, kata Allah, hari ini kau menjadi orang yang terlupakan. Oleh sebab itu ingat mengingatkan ini penting. Paling tidak ada pertemuan kajian, paling tidak ada di sana silaturahim, pertemuan bulanan, pertemuan hari-hari besar, pertemuan silaturahim. Mungkin dalam hal setahun sekali yang lebih besar di hotel atau datang rumah ke rumah. Ini adalah dalam rangka watawasau bil haq watawasau bisab. Itu saya cukupkan 60 menit sesuai dengan yang tertulis di botol 600 ml. Baru saya nampak rupanya botolnya kecil. Kalau gitu 30 menit tadi sudah cukup. Sebagaimana biasa kalau ada pertanyaan saya jawab. Tapi jangan pula pertanyaan tentang hukum konvensional, itu ngetes-ngetes namanya itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.